Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya bersifat edukasi, bukan merupakan ajakan membeli ataupun menjual saham. Seluruh keputusan investasi berada di tangan Anda masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa gabungan fundamental dan teknikal secara sangat mendalam terhadap saham KREN. Analisa ini dibuat pada 28 Januari 2026 menggunakan laporan keuangan hingga Q3 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 27 Januari 2026. Saya juga mengimbau teman-teman untuk mengecek ulang seluruh angka yang ditampilkan karena sangat mungkin terdapat keterbatasan data atau perbedaan sumber. Video ini dibuat atas permintaan dari @arifrahmansidik2940. Mari kita mulai dari pondasi paling dasar, bisnis dan fundamental perusahaan, sebelum kita masuk ke pergerakan harga dan psikologi pasar. Analisa fundamental. Profil dan visi perusahaan. PT Quantum Clovera Investama Tbk didirikan pada tahun 1999. Perusahaan ini membawa visi besar, yaitu menjadi pelopor akselerasi transformasi digital masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan teknologi disruptif dalam skala global. Secara positioning, KREN ingin menjadi holding dan platform ekosistem digital dengan cakupan bisnis yang sangat luas, mulai dari distribusi digital, digital engagement platform, enterprise solution, periklanan dan trade marketing, financial technology, logistik dan supply chain, Internet of Things, artificial intelligence, media, hiburan, hingga sektor keuangan dan investasi. Dari sisi narasi bisnis, visi ini terdengar sangat ambisius dan selaras dengan tren jangka panjang ekonomi digital Indonesia. Namun, dalam dunia value dan growth investing, kita tidak berhenti pada visi dan cerita besar saja. Yang paling penting adalah bagaimana visi tersebut diterjemahkan menjadi kinerja keuangan yang sehat, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi pemegang saham. Struktur bisnis dan anak usaha. Hingga laporan Q3 2025, KREN memiliki beberapa anak usaha utama. Di antaranya, PT Kencana Usaha Kreatif Tbk sebagai perusahaan holding, PT Kresna Sekuritas bergerak di bidang perusahaan efek, PT Kresna Asset Management sebagai manajer investasi, PT Sejahtera Cipta Primaguna bergerak di bidang perdagangan, PT Graha Kreasi Sejahtera di bidang konsultasi manajemen. Mayoritas anak usaha ini dimiliki hampir 100%, kecuali PT Graha Kreasi Sejahtera yang kepemilikannya sekitar 47,56%. Struktur ini menunjukkan bahwa bisnis utama KREN sangat terpusat pada sektor keuangan dan jasa, khususnya sekuritas, manajemen aset, dan aktivitas investasi. Ini penting untuk dicatat karena sektor keuangan sangat sensitif terhadap kepercayaan pasar, membutuhkan tata kelola dan permodalan yang kuat, serta memiliki resiko leverage yang tinggi. Struktur kepemilikan saham. Komposisi pemegang saham KREN didominasi oleh masyarakat publik, baik warkat maupun non-warkat, lebih dari 70%. Sisanya dimiliki oleh entitas yang terafiliasi dengan grup Kresna. Struktur ini menciptakan dua implikasi penting. Pertama, dari sisi likuiditas, saham KREN relatif mudah diperdagangkan. Kedua, dari sisi volatilitas, harga saham sangat mudah dipengaruhi oleh sentimen dan pergerakan jangka pendek karena kepemilikan publik yang besar. Bagi investor fundamental jangka panjang, ini berarti pergerakan harga saham belum tentu mencerminkan kondisi bisnis sebenarnya. Kinerja pendapatan, revenue. Masuk ke laporan laba rugi. Pendapatan TTM KREN tercatat sekitar 4,79 triliun rupiah. Namun, jika kita melihat pertumbuhan secara tahunan, revenue Q3 2025 mengalami penurunan sekitar 38,81% year-on-year. Penurunan pendapatan sebesar ini bukan angka kecil. Ini mengindikasikan beberapa kemungkinan. Berkurangnya aktivitas bisnis utama, penurunan kontribusi anak usaha, atau hilangnya sumber pendapatan tertentu. Dalam konteks growth investing, penurunan pendapatan adalah sinyal peringatan serius, karena perusahaan bertema digital seharusnya mampu menjaga pertumbuhan bahkan dalam kondisi pasar yang menantang. Profitabilitas perusahaan.
Dari sisi laba, kondisi KREN belum sehat. Net income TTM tercatat rugi sekitar 134 miliar rupiah. EBIT tercatat negatif 182 miliar rupiah. EPS TTM berada di angka minus 7,39. Margin profitabilitas juga berada di zona negatif. Operating margin sekitar minus 11,57%, net margin sekitar minus 9,59%. Artinya, setiap Rp100 pendapatan yang dihasilkan, perusahaan justru mengalami kerugian. Dalam perspektif value investing, perusahaan seperti ini belum dapat dikategorikan sebagai perusahaan bernilai karena tidak menghasilkan laba, tidak menciptakan value ekonomi bagi pemegang saham. Kualitas manajemen dan return. Sekarang kita masuk ke rasio pengembalian. Return on asset sekitar minus 5%, return on capital employed sekitar minus 6,63%, return on invested capital sekitar minus 9,48%, dan yang paling mengkhawatirkan, return on equity minus 366%. ROE negatif ekstrim ini biasanya terjadi ketika ekuitas sangat kecil, sementara kerugian cukup besar. Ini menunjukkan bahwa modal pemegang saham belum dikelola secara produktif. Bagi investor jangka panjang, angka ROE seperti ini adalah peringatan keras. Efisiensi operasional. Meski profitabilitas buruk, ada beberapa catatan efisiensi yang perlu disampaikan. Aset turnover berada di angka 1,75, yang artinya aset masih mampu menghasilkan pendapatan. Days Sales Outstanding sekitar 25 hari menunjukkan piutang relatif cepat tertagih. Namun efisiensi operasional ini belum cukup kuat untuk menutup beban operasional, beban keuangan, serta struktur biaya. Neraca dan struktur keuangan. Total aset KREN tercatat sekitar 2,67 triliun rupiah. Kas dan setara kas berada di kisaran 250 miliar rupiah yang memberikan ruang likuiditas jangka pendek. Namun masalah utama ada pada struktur permodalan. Total liabilitas terhadap ekuitas berada di angka 22 kali. Financial average mencapai 72 kali. Interest coverage ratio berada di minus 10. Artinya laba operasional tidak mampu menutup biaya bunga. Struktur seperti ini sangat berisiko, terutama jika pendapatan tidak segera pulih atau arus kas operasional tetap negatif. Arus kas. Cash flow menjadi kunci analisa fundamental. Cash flow from operations TTM minus 44 miliar rupiah. Free cash flow TTM minus 67 miliar rupiah. Artinya, secara operasional, perusahaan belum menghasilkan kas, kebutuhan kas dipenuhi dari aktivitas pendanaan. Bagi investor value investing, arus kas negatif yang berkelanjutan adalah sinyal bahaya. Valuasi saham. Dari sisi valuasi, PER berada di zona negatif. PBV mencapai 10 kali. Price to sales sekitar 0,08. Secara kasat mata, PSR terlihat murah, namun PBV yang sangat tinggi dibanding kualitas ekuitas menunjukkan bahwa harga saham belum mencerminkan kondisi fundamental sebenarnya. Risiko finansial. Altman Z-Score. Versi original berada di zona abu-abu. Versi modified berada di zona distress. Ini berarti resiko tekanan keuangan masih nyata. Kesimpulan analisa fundamental. Dari sudut pandang value investing, saham KREN belum layak dikategorikan sebagai saham bernilai. Dari sudut pandang growth investing, meskipun narasi digitalnya menarik, eksekusi bisnis belum terbukti. KREN saat ini lebih cocok dipahami sebagai saham berbasis sentimen dan momentum, bukan saham investasi jangka panjang. Analisa teknikal dan momentum. Karakter pergerakan harga. KREN adalah saham, volatil tinggi, sensitif sentimen, sering mengalami spike lalu koreksi. Saham seperti ini tidak cocok tanpa disiplin. Tren jangka panjang dan menengah. Struktur harga. Masih membentuk lower high. Tren besar belum bullish. Rally sebelumnya lebih bersifat technical rebound. Moving average. Harga masih di bawah MA menengah. MA 200 belum ditembus dengan kuat. Selama belum break and hold MA penting, tren naik belum valid. RSI dan divergence. RSI sering masuk area oversold. Ada potensi bullish divergence. Namun, divergence bukan sinyal entry. MACD dan momentum.
MACD masih di bawah signal, histogram negatif. Momentum bearish belum selesai sepenuhnya. Support, resisten, dan volume. Harga sangat sensitif di area support psikologis, sering gagal di resisten. Volume belum menunjukkan akumulasi jangka panjang. Sintesis fundamental plus teknikal. Menyatukan dua pendekatan. Fundamental berkata, bisnis belum sehat. Teknikal berkata, harga bisa naik tapi rapuh. Artinya, kenaikan harga lebih bersifat trading, bukan investasi jangka panjang. Profil investor yang cocok. Investor konservatif tidak cocok. Value investor belum layak. Trader berpengalaman bisa dengan disiplin ketat. Skenario risiko. Jika fundamental tidak membaik, setiap rally berpotensi jadi distribusi. Jika teknikal gagal bertahan, risiko penurunan cepat sangat tinggi. Saham keren mengajarkan kita satu pelajaran penting. Harga bisa naik tanpa bisnis membaik, tetapi bisnis yang buruk pada akhirnya akan terlihat. Sebagai investor cerdas, jangan jatuh cinta pada celita, fokus pada data, dan disiplin pada risiko. Jika Anda menyukai analisa jujur, dalam, dan tidak menyesatkan, jangan lupa subscribe channel Saham Cuan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.